Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku, dipersembahkan oleh, didukung oleh Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segenap pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada. Alhamdulillah, kita memuji Allah dan bersyukur selalu kepadanya. Salawat dan salam teriring terus menerus kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang harta, tak ada anak Adam yang tidak tertarik terhadap harta. Siapa yang gak suka duit? Angkat tangan. Ibu-ibu suka, apalagi emak-emak. Semua orang kalau ditanya tentang harta, dia pasti suka. Karena fitrah manusia itu dia tertarik dengan harta. Dalam sebuah riwayat hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anak Adam itu sering berucap, yaqul ibnu Adam, mali, mali, hartaku, hartaku. Ini rumahku, ini mobilku, ini asetku, ini kantorku. Itu anak Adam sering ucapkan itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahal laka yabna Adam min malik. Wahai anak Adam, apakah milikmu dari harta tersebut? Apakah itu milikmu daripada harta itu? Illa ma akalta fa'afnaita, kecuali yang pertama kata Nabi, yang kau makan kemudian kau buang kembali. Itu harta kita yang pertama kata Rasul. Duduk di restoran nih yang mewah, yang mahal, bapak-bapak duduk berempat makan makanan yang enak banget, mahal banget, luar negeri punya, habis 8 juta. Nggak tahu makannya apa tuh. Besok paginya, pas mau ke belakang ditahan. Ditanya sama bininya, kenapa mules? Loh, ke kamar mandi katanya. Sayang-sayang mah, 8 juta nih, ada nggak begitu? Yang kau makan kata Rasul kemudian bakal kau buang kembali. Tadi ibu-ibu sebelum kemari sempat beli jus jam 10 pagi tadi. Taruh di kulkas. Kemari dulu hadir pengajian. Ya, hadir pengajian Damai Indonesiaku. Rencananya bubar pengajian nanti jam 2. Pulang ke rumah seger-seger tuh. Lagi panas-panasnya pulang ke rumah tinggal minum. Sampai di rumah, cucunya lagi duduk nonton TV sambil minum itu jus. Jadi jus itu hartanya siapa? Harta cucunya. Jadi ibu tadi beli, walaupun ibu yang beli pakai duitnya, dibawa sampai ke rumah, ditaruh dalam kulkas, belum hartanya ibu. Karena belum masuk ke perut.
Jadi yang kita makan kata Nabi kemudian dia buang kembali. Itu yang pertama. Yang kedua kata Rasul, yang kau pakai. Aulabista fa'ablaita. Yang kau pakai kemudian menjadi lapuk dan usang. Nih, baju nih. Ini Majelis Taklim atau partai mana nih? Majelis Taklim ya. Sudah ada warna-warni ini. Nih, sekarang kelihatan masih bagus-bagus di warnanya. Baru. Nah, baru. Mau hadir acara Damai Indonesia, aku pesan yang baru langsung ya. Nah, baru. Nanti setelah 6 bulan, 1 tahun, masih warna begini enggak? Udah mulai pudar. Yang tadinya putih bersih, baju gamisnya berubah jadi broken white. Kadang-kadang putih kagak, kuning kagak. Mobil yang kita baru beli, ya Pak, kita baru beli mobil, kita pakai, setelah 5 tahun mulai ngerongrong. Kau pakai kemudian menjadi lapuk dan usang. Rumah yang kita tempati saat ini, 50 tahun yang lalu bukan rumah kita. 50 tahun yang akan datang, belum menjadi jaminan rumah kita. Lalu yang ketiga, harta anak Adam itu adalah autasaddaqta fa'amdaita, kata Nabi. Yang kau sedekahkan kemudian engkau panen hasilnya itu. Engkau lewati lewat sedekahmu itu dan kau mendapatkan pahala nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang positif yang mana? Yang ketiga. Tetapi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala memang diingatkan dalam Al-Quranul Karim. Antum lihat dalam Al-Quran, kita periksa dalam Al-Quran, kita temukan redaksi Allah tentang harta dalam bentuk yang positif itu pasti disebut dalam bentuk jamak. Disebut paling sering itu amwalukum amwaluhum, harta kalian harta mereka. Berulang-ulang. Allah katakan innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian sebagai ujian buat kalian. Kemudian Allah ingatkan kepada hamba-hambanya bahwasanya di dalam harta yang mereka miliki itu ada hak orang lain. Kenapa Allah sebut dalam bentuk jamak? Agar kita ingat betul bahwasanya semua yang kita miliki itu dalam bentuk harta tersebut ada hak orang lain yang wajib kita distribusikan kepada hamba Allah yang lainnya. Dan yang paling cilaka, Nabi pernah ingatkan kepada kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, halaku ummati bisyai'ain. Umatku ini bisa rusak disebabkan 2 hal, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tarkul ilm, meninggalkan ilmu. Ya. Yang kedua jam'ul mal, menghimpun dan mengumpulkan harta. 2 ini kata Nabi paling berbahaya. Ketika sudah mulai banyak orang enggan datang ke majlis ilmu. Ketika orang mulai hanya mau mendengar sesuatu yang sesuai dengan keinginannya. Ketika orang tidak lagi mau memasang telinganya untuk mendengar nilai-nilai kebenaran. Kata Nabi ini bahaya. Yang kedua jam'ul mal, yaitu ketika umat Nabi Muhammad terbiasa dengan mengumpulkan hartanya itu. Makanya dalam hadis yang lain Nabi katakan mal fakru akhsha alaikum, kata Nabi. Bukan kefakiran yang membuat aku itu khawatir atas kalian. Kata Rasul ini. Walakin akhsha alaikumut takatsur, kata Nabi. Yang paling aku khawatirkan itu ketika kalian sudah mulai suka berlomba-lomba menghimpun dan memperbanyak harta. Jadi Nabi itu agak tidak terlalu khawatir ketika umatnya fakir. Karena umat yang fakir itu bisa jadi imannya masih lebih kuat daripada yang sudah punya banyak harta itu. Nabi khawatirkan ketika mereka banyak harta diuji sama Allah lihat harta tersebut, kemudian harta tersebut membuat dia lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satu ulama, Al-Imam Ad-Dahhak, dia pernah ketemu dengan satu orang lagi jalan,
lagi pegang dirham. Dia tanya, apa yang ada di tanganmu itu? Dia mengatakan, dirham. Milik siapa? Milik saya. Kata Imam Ad-Dahhak, dia belum jadi milikmu. Itu masih saja berada di tanganmu tapi bukan milikmu. Dia akan menjadi milikmu ketika engkau infakkan, engkau bagikan kepada hamba Allah yang lain. Jadi itu pesan dari Imam Ad-Dahhak kepada orang yang lewat di hadapannya itu. Artinya, harta yang berada pada diri kita ini bisa kita pakai sebagai jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita ada pada diri kita ini bisa kita pakai untuk membersamai kita dalam kematian kita, dalam ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Segala puji bagi Allah. Pemirsa, senang sekali kita berjumpa lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Jami Ar-Rahmah, tepatnya di Jalan Rusun BCI Rai Cengkareng, Jakarta Barat. Nah, pemirsa, berbicara mengenai harta, kita sebagai manusia biasa tidak ada yang tidak menginginkan harta. Namun ketahuilah, kita sebagai umat muslim, harta bukanlah tujuan utama, namun akhiratlah tujuan utama kita. Tema ini mengingatkan kita bahwa harta bukanlah tujuan utama. Maka dari itu pemirsa, judul kita pada siang hari ini yaitu ingat harta tidak dibawa mati. Bersama guru-guru kita, Habibana Habib Abdurrahman Al-Habsyi, tadi yang telah menyadarkan kepada kita bagaimana sesungguhnya memaknai atau memahami harta menurut pandangan Islam. Dan nanti juga ada guru kita Ustaz Soleh Mahmud atau Ustaz Solmed yang akan menjelaskan sesungguhnya harta bisa dibawa ke akhirat. Seperti apa caranya nanti akan dijelaskan di segmen 2. Nah pemirsa, bagi Anda yang bergabung lewat video call WhatsApp kami, seperti biasa nomor telepon yang sudah kami cantumkan di layar kaca, daftarkan nama dan juga pertanyaan Anda terlebih dahulu. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Badimor, tentu sarung kita.